Ya, pagi semuanya. Terima kasih ya telah hadir pada rapat undangan pada pagi hari ini. Baik, untuk pembahasan yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini mungkin terkait produksi ya. Karena sudah di akhir tahun, kita juga sudah mau tutup buku. Jadi saya harapkan untuk produksi dari setiap update-nya sudah tercapai. Jangan sampai kita minus. Oke, coba mungkin bisa dipresentasikan dulu dari update 1 mungkin. Update 1. Ya, baik. Pak, kalau dari update 1 untuk capaian target itu sudah tercapai. Buah dalam keadaan normal dan belum ada tantangan yang terlalu gimana-gimana. Paling kemarin yang sempat jadi kendala itu di jalan Pak, karena jalan kita masih butuh perbaikan, tapi udah diajukan penambahan biaya yang dianggarkan untuk perbaikan jalan Pak. Mungkin kalau dari update 1 aman Pak, masalah promosi kita masih di atas rata-rata Pak. Jadi kalau untuk jalan itu sudah diajukan anggarannya, kapan bisa terrealisasikan di anggaran tahun depan atau anggaran tahun ini? Karena kita ini udah mau tutup buku nih ceritanya. Di tahun ini Pak, agar tahun depan tidak mengalami pembengkakan anggaran Pak, karena di prediksi tahun depan akan ada hal-hal yang lain untuk diperbaiki Pak. Kamu yakin dengan penganggaran tahun ini kamu selesai dan mampu untuk menyelesaikannya? Yakin Pak. Jadi tantangan untuk buah keluar itu di jalan ada kendala nggak? Untuk sejauh ini nggak ada Pak, aman. Berarti tidak ada goresan kan? Aman Pak. Oke, kamu pastikan itu ya. Jangan ada goresan. Untuk masalah-masalah lain ada nggak? Nggak ada Pak. Kerja? Aman Pak. Baik. Kamu update dua. Untuk update yang kedua sendiri Pak, untuk bulan ini dan bulan lalu juga produksinya meningkat Pak. Dari bulan lalu ke bulan ini meningkat, tidak ada kendala. Kemudian truk juga mencukupi Pak. Penurunan buah juga tepat waktu, kemudian pengiriman buah ke pabrik juga tepat waktu, tidak ada yang tersendat Pak. Tapi kamu estimasi buah kamu itu di lapangan sama di pabrik itu gimana itu? Berbeda jauh sangat jauh. Iya Pak, terkait kemarin juga kami sudah mengambil sampel timbang atau sampel timbang buah, itu juga sebenarnya sudah mencukupi lah Pak. Namun dari pabriknya juga sangat jauh berbeda Pak, itu kendala juga Pak. Jadi kamu sudah ada cek ke pabrikan belum? Sudah Pak, saya sudah kirim orang untuk mengecek untuk dipindahkan juga. Kenapa kamu? Akan segera saya susul juga Pak. Oke, kamu untuk hari ini kamu pergi ke pabrik, kamu pastikan untuk pemilihan itu jangan sampai berubah dan jauh. Kalau memang ada masalah kamu bilang. Baik. Oke? Baik. Untuk masalah jalan, kamu gimana? Lancar Pak, amin. Nggak ada yang perlu diserbu? Ya. Untuk biaya yang lainnya? Sudah cukup Pak. Pupuk aman? Bu aman Pak. Oke, baik. Kamu update 3. Oke, baik Pak. Kalau untuk produksi dari Liga masih aman Pak, tapi ada kendala sedikit tentang pupuk nih Pak. Kami sudah mengajukan kepada pihak kebun untuk memasukkan pupuk, tapi belum ada juga Pak. Itu bagaimana? Pupuk ya. Pupuk sudah mau kita ajukan, tapi belum ada tanggapan dari pihak atasan terkait pupuk itu kapan keluarnya. Mungkin pupuk untuk semester ini kita terkendala di pengadaannya, mungkin di semester depan baru kita bisa keluarkan. Kita juga dari pihak manajemen juga akan berusaha untuk pengeluaran pupuk pada semester ini, tapi kalau kita lihat dari waktunya mungkin sekitar 2 minggu lagi kita tidak pupuk, mungkin sudah nggak sekitar lagi untuk pengumuman. Mungkin kita bisa lakukan pengumuman di bulan 1 atau semester awal. Oke Pak, terima kasih. Baik, saya tentu dapat laporan dari Pak Asket terkait hama ya. Kamu ingin patuh bagaimana hama kamu? Kalau untuk update sendiri Pak, hamanya itu kemarin kita lakukan tailing dan itu masih dianggap batas sedang. Nah, untuk pencegahan kita sudah lakukan fogging tapi tidak di seluruh titik terserang. Jadi dari 16 titik atau blok yang telah kita tailing itu terdeteksi sebanyak 5 blok yang memiliki gejala sedang. Nah, untuk mengantisipasi penyebaran, kami sudah menganggarkan untuk melakukan fogging di areal
5 blok tersebut Pak. Dengan preventifnya adalah 3 uplink di sekitar itu kita batasi dengan light tag karena fase walaupun bloknya berdampingan fasenya berbeda. Di 5 titik tersebut itu fasenya sudah ulat dewasa dan di blok sekitarnya itu sudah memasuki kuku-kuku Pak. Jadi di passing ulat dewasa itu kamu ada blok yang bersebelahan dengan blok lain nggak atau uplink lain? Untuk yang bersebelahan itu ada yang bersebelahan dengan uplink 2 Pak di blok I7 Pak. Itu yang cukup tinggi, kemarin masih di sedang juga, tapi itu yang berbatasan langsung dengan uplink 2 Pak. Jadi kamu uplink 2 gimana? Karena kan ini udah pasti dewasa pasti dia akan masuk ke betul kan? Karena pasti bakalan kena uplink kamu nih. Gimana kamu nih? Sudah jelas bakal kena itu Pak. Apalagi sekarang udah masuk fase. Ya memang udah jelas bakalan kena. Maka itu kamu gimana tanggapan kamu? Kami atau dari kami akan melaksanakan fogging Pak. Kamu akan melaksanakan sementara dia udah melakukan. Kamu akan baru melaksanakan gimana kamu ini? Siap salah Pak. Kamu kalau sudah terkena yang namanya ulat hati, kamu daun kamu tuh kering, udah lagi dia daunnya gimana kamu mau menghasilkan buah? Kamu tadi nggak mau ngecek ke buah PPKS, makanya mungkin kamu jadi langsung turun karena itu. Hama kamu itu tidak terkendali. Jadi, Baik Pak, saya udah tadi kamu. akan saya coba evaluasi kembali Pak kepada anggota. Apa aja kamu coba-coba aja, kamu laksanakan. Siap baik Pak. Kamu Kalau saya Pak, dikarenakan area updating saya itu agak berjauhan Pak, dengan updating 2, updating 1 itu jadi masih terbilang Pak. Tapi kami coba nanti akan melihat juga lah Pak, gimana serangannya, apakah ada atau tidak. Kalau ada pun kami nanti akan melakukan tindakan nanti Pak. kamu mungkin aman betul dari 2 bulan ini karena kamu merasa lebih jauh yang terbatas oleh kampung. Jadi kamu juga harus waspada dari penyebaran dari mereka 2 ini. Kamu bisa melakukan pencegahan dan juga campaign untuk kamu itu. Kamu tak pilih 2, kamu lakukan itu evaluasi karena nanti mungkin dari tahun kita bakal ada kunjungan audit kita. Jadi jangan sempat nanti ada temuan blok-blok yang enggak pertanganannya kamu rapi. Ngerti kamu? Baik Pak. Dan sampai kayak kamu. Oke? Siap Pak. Oke. Rapat kali ini sudah kita sampai ke sini aja. Kalau kamu lagi rapat kamu matikan itu. Siapa? Tolong kamu sopan dan aja lagi. Ini mungkin sampai di sini aja. Untuk yang lain sudah bisa kembali ke akun masing-masing. Ya, kamu dulu kamu tangan yang apa yang sudah saya beri. Siap baik Pak. Oke, baik. Sekarang. Bu. Pagi Bu. Ya pagi. Gimana ini panen hari ini? Aman? Hari ini ya Bu, untuk blok ini sendiri Bu, ini blok M. Tadi saya udah kontrol juga kan, baru Pak pemanen Bu ada kesulitan nih Bu. Apa tuh? Terkait mereka panen terkena ulat api Bu. Udah banyak ini Bu ulat api Bu. Oh, Jadi kayak memperlambat mereka juga kan, kan turun satu pelepah, turun juga kan apanya ulat apinya terkena mereka. Jadi mereka apa dulu bener-benerin dulu. Jadi itulah Bu, untuk target hari ini kemungkinan tidak tercapai lah Bu. gara-gara ulat api itu ya? Iya Bu. Kamu udah ngomong ke, nantilah saya omongkan ke Mandor Iya, PML Bu, ya itu. untuk ininya. Gimana nih orang tailing ini? Kemarin laporannya juga belum diserahkan kayaknya ke ke Bu Asistennya. Ya udahlah, nanti saya kabarin mereka dulu ya. Yang baru saya kontrol ini blok L ini Bu. Yang blok sebelah M kayaknya juga kena Bu. Iya, kemarin Mandoran satu lagi juga ngomong di M juga banyak tuh. Berarti ini di blok L sama blok M nanti saya kabarin dulu ke Mandor PML-nya ya. Siap Bu. Makasih ya Bu. Untuk butuh panen sendiri udah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Itulah Bu, terkendala cuma di ulat api tadi Bu. Kamu pastikan buah mentah itu nggak ini ya? Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Mana nih Mandor PML? Oke. Halo Bu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kamu di mana?
Oh, ini lagi di blok K ini, Bu. Lagi pupuk kan di situ. Saya ngawas pupuk ini. Oh, oke. Saya kesana sekarang ya, ada yang mau saya bilang nih. Oh iya, Bu. Saya nanti dekat cakro itu ya, Bu. Oke, baik. Tunggu di situ aja, jangan pergi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Satu. Apa cerita, Bu? ini tadi mandor panen itu ngomong ke saya. Katanya banyak kali udah serangan ulat apinya. Di blok mana itu, Bu? Di blok L tadi, di blok M juga. Saya baru dapat laporan juga di blok M sama di blok L. Gimana nih orang tailing? Udah tailing mereka? Jadi gini, Bu. Kalau tailing udah, Bu. Tailing udah tailing. Cuma kan kita itu kemarin ada kendala di bahan. Jadi kalau blok M kemarin harusnya itu dia kan foggingnya seminggu 2 kali karena tingkat serangannya cukup tinggi. Jadi udah kita tailing pertama kita semprot, pas kita hair tailing masih tinggi, harusnya kan disemprot lagi. Ya. Bahan nggak ada, Bu. Kamu udah buat permintaan? Udah saya titipkan ke Pak Kerani, kata Pak Kerani nggak tahu lah saya udah disampaikan ke Pak Asisten atau belum, gimana. Coba Ibu lah nanti ngomong ke Pak Asisten. Sama ini lah, Bu, satu agak tengoklah pupuk kita nih, Bu. Hari ini masuk agak banyak 20 ton. Jadi orang dongkel, orang kutip kepompong, saya alihkan semua ke pupuk. Jadi pengendalian hama pun terganggu, Bu. Kayak mana ini nggak bisa ditunda lagi, Bu. Orang dongkel aja harusnya yang kamu tarik. Soalnya kalau kutip kepompong itu kan hama juga lagi ini serangannya. Lagi pasenya juga. Tadi kan harusnya orang kutip kepompong saya letakkan di blok G, Bu. Ya. Cuman tadi bilang pula dari kantor datang 20 ton karena estimasi harinya harusnya 18 ton. Cuman karena hari ini pakai spreadernya ada kendala, udah terlanjur kasih 20 ton, kurang orang kita, Bu. Jadi paksa saya tarik tadi, Bu. Di blok G? Di blok G fasenya sekarang kepompong, Bu. Oh iya. Aduh, pusing saya ini. Makanya saya pun bingung kayak mana, Bu. Bilang bloknya dekat-dekatan tapi fasenya beda-beda. Jadi pagi kita semprot, malam kita fogging juga, masih juga kita like trap, kutip kepompong pun terus jalan. Jadi kayaknya bengkak kali pengeluaran pemeliharaan bulan ini tuh, Bu. Nantilah saya bicarakan ke asisten ya. Ini mana nih yang untuk ngecer ke dalam? Masih di seberang kayak, Bu, tadi soalnya truknya belum siap ngecernya. Oke. Oh, sama inilah, Bu, minta tolong. Tadi kan itu bahannya kurang. Bilangkan ke Pak Asisten, itu saya ada minta bahan tambahan. Biasanya kan kita cuma pakai decis sama solar. Ya. Ini saya minta lagi tambah bahan aktif matador sedikit karena saya coba kemarin itu dengan bahan saya pribadi itu agak lebih ampuh dia, Bu. Cepat dia, lebih matinya si ulat itu. Baiklah. Ini segera lah ya, saya datangin asistennya. Kayaknya bapak itu lagi di kantor ini. Oh, ya oke, Bu, nanti kabari aja lah. Tolong kamu bilang orang tailing ya. Ya kalau udah ada bahan nanti kabari aja lah, Bu, pokoknya, Bu. Oke. Makasih ya. Iya, Bu. Pak Asisten. Hari ini bapak masuk nggak ya di kantor ya? Harus segera tangani nih. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa Nur? Pak, bapak sekarang lagi di lapangan atau di kantor ini Pak? Saya ada di lapangan di blok H11. Kenapa Nur? Ini Pak, terkait ulat api Pak, ada yang mau saya omongkan ke bapak. Saya datengin bapak ya Pak. Oh, kamu di mana nih sekarang? Saya di blok G ini Pak, di blok G. Di blok itu kan ada pengumpukan kan? Iya Pak. Cuman saya mau ke sana ini. Oh, berarti bapak yang datengin saya Pak? Ya, tunggu saya sebentar ya. Jangan kemana-mana kamu. Oke Pak. Assalamualaikum. Salam. Ndor, Pak, apa tuh? Apa cerita? ini Pak, tadi saya dapat laporan kan Pak dari mandor panen pertama Pak. Kemarin itu banyak kena sama ulat api Pak. Lagi manen mereka kena ulat api, jadi terkendala itu manennya Pak. Jadi lama orang itu manen. Udah masuk ke sini lo tapi ya? Blok berapa itu? Blok L Pak. Blok L. Iya Pak, di blok L sama blok M. Di blok G ini Pak, itu pasti kepompong. Tapi Pak, itu tadi orang yang ngutip kepompong dialihkan jadi ini ya. Mandor perawatan tuh mana? Udah di Tadi mandor PML ya Pak.
Sudah saya datangi juga. Katanya terkait bahan-bahan itu Pak, terkendala. Oh, itu kemungkinan 2 atau 3 hari lagi barang sudah sampai ya. Sama tadi mandor PML juga minta ditambah Pak bahannya, minta matador dikit. Matador sama apa? Matador aja Pak, kan permintaan deki sama solar udah, tinggal matadornya Pak. Nanti saya bilangkan juga ke atasan lah terkait Iya, itu. Pak. Nah ini kan pupuk sudah masuk ini kan, Pak Mandor cobalah untuk lebih diperhatikan lagi. Kita ini karena biaya pupuk ini itu merupakan biaya yang paling mahal ini untuk perusahaan. Iya Pak. Dia capai 60% biayanya. Jadi betul-betul dilaksanakan dengan baik, jangan sampai perusahaan kita rugi karena kurangnya pengawasan lah. Iya Pak. Terus apa lagi yang harus sampaikan? Itu tadi lah Pak. Jadi Pak, kan terkendala panen nih. Mungkin target lah Pak tadi kata mandor panennya. Apa itu? Target panennya mungkin nggak dapat dia Pak. Mungkin gini ya, setelah nanti kita lakukan pengendalian, kita lihat dulu hasilnya. Setelah kita lihat hasilnya, kita evaluasi. Jika memang belum mati, mungkin bisa kita tambah nanti racunnya biar hasilnya pun maksimal juga. Dan produksi kita pun akhir-akhir ini juga kurang, mungkin gara-gara serangan hama itu ya. Iya Pak. Sama alat Pak, alat fogging itu sekarang dia beli berapa Pak? Untuk alat sekarang dia beli 3. Kemungkinan nanti saya akan pinjam. Jika mereka pakai pagi, kita bisa pakai malam sih. Yang Iya, penting jangan sampai terlewatkan lah untuk fogging ini. Karena pengendalian ini sangat penting kali untuk produksi kita ini ya. Iya Pak. Tolong mandor koordinasi juga, nanti saya juga bantu-bantu apalah mengawasi. Nanti juga saya akan bilangkan ke atasan terkait dengan hal ini. Iya baik Pak. Oke ya, Iya Dor. Pak. Iya Pak. Periksa ini pupuknya Dor, jangan sampai apa Dor. Yang pekerja-pekerja ini bandel-bandel ini. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Sebanyak lah serangan buat api ya. Aduh, apa kurangnya ini. Lapar dulu sama basket ini. Pagi basket. Pagi Pak kami. Nah, di mana basket? Saya di Blok M ini Pak. Oh, Bapak di lapangan ya. Saya ada di blok gini Pak. Kemungkinan saya akan ke tempat Bapak ini Pak. Bisa Pak? Oh bisa kita ketemu di Cakro di Blok M aja ya. Oke. Emang sana juga. Oke Pak. Siap baik Pak. Siap Pak. Pagi basket. Oh, pagi Pak Mami. Ada apa tuh Pak Mami? Ini basket. Saya mau apa ini basket? Mau minta pendapat Bapak ini Pak. Ada apa itu Pak Pami? Ya, billing saya sudah mulai masuk ini Pak. Untuk serangan buat api Pak. Gimana? Iya, saya pun tadi habis keliling hancak nih Pak Pami. Saya lihat pun daun-daunnya sudah mulai habis nih dimakan ulat api. Diabdiling 3 pun tadi, diabdiling Bapak lagi diabdiling 2. Sudah gawat nih. Itulah. Bapak sendiri gimana penanganannya ini Pak? Apa sudah sejauh mana nih Bapak melakukan pengendalian ini Pak? Itu loh Pak. Saya sudah konfirmasi juga dengan mandor 1 saya, dengan mandor PML saya. Mereka juga mengeluh nih Pak tentang kekurangan bahan Pak untuk pengendalian ini sendiri. Mereka minta beberapa bahan Pak. Bahan-bahan apa aja itu? Coba lu hubungi dulu mandor PML itu. Apa aja bahan yang perlu diperlukan untuk pengendalian ini? Suruh datang ke sini. Apa aja bahan yang kurang biar kita pastikan dulu ya. Oke Pak. Ntar saya telepon ya Pak. Ya, coba dulu. Halo Bu PML. Iya Pak. Oh iya Pak. Apa itu Pak? Ini mau bicara nih Pak Askep dengan kami nih. Oh iya boleh Pak. Coba dulu datang ke blok M ini ya. Ditunggu Pak Askep ini. Di mananya itu Pak? Di Cakro, di dekat yang melaksanakan pemupukan ini. Oh, oke Pak, saya segera ke sana. Oke, ditunggu ya. Iya baik Pak.
Oke. Pagi Pak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi Pak. Apa ceritanya Pak? Nah, jadi gini, Bu. Terkait Saya duduk nih, Pak. dengan Sini Pak ya. situ aja duduk enak aja, Bu. Enak, Bu. Oke Pak, apa itu Pak? Jadi gini, Bu, di updating kita kan udah mulai masuk nih serangan nama ulat api nih. Jadi basket mau meminta saran nih, bahan-bahan apa aja yang kurang di updating kita nih. Oke Pak, gini. Kalau dari bahan itu Pak, biasa kita kan cuma pakai DC sama solar dengan campur air juga. Takarannya kan 500 ml DC tambah 1 liter solar baru 100 ml air. Oh, 5 liter air. Ini terakhir ya. Tapi Pak, kalau saya lihat di lapangan, karena kita bahan itu udah terus-terusan kita pakai, kayaknya ulat makin resisten Pak. Kayak kemarin contohnya di blok L lah yang udah kita lakukan fogging. Terus kita hair tailing, nggak kurang Pak, tetap serangan berat. Itu kita hair tailing nggak satu pokok loh kita coba ambil 2 pelepah. Jadi saya mau ngasih saran sih Pak, coba kalau kita tingkatkan intensitasnya dengan matador. Kita belum pernah coba itu sebelumnya di kebun kita Pak. Kalau kita pakai DC kita tingkatkan penggunaannya jadi 600 mili. Mungkin Pak bisa untuk saat ini, tapi kedepannya Pak mungkin serangan akan lebih meledak lagi karena ulat akan semakin resisten. Terus juga cost kita kan meledak juga Pak. Jadi kalau saya mau turunkan decisnya, saya naik tambah lagi dengan matadornya, jadi cost kita juga nggak meledak Pak. Oh, selain matador apa lagi itu kira-kira yang bisa kita gunakan untuk ulat api ini? Paling Pak inilah untuk light trap itu selama ini kan kita cuman pakai feromon alami, kita coba nanas. Kalau bisa ada biaya tambahan pakai feromon yang asli Pak, biar menarik kupu-kupunya itu lebih banyak lagi. Kalau cuma pakai feromon alami seperti nanas, saya rasa belum terlalu memikat lah untuk si kupu-kupu itu Pak. Emang kalau untuk light trap sendiri di tempat kamu ini sudah kamu laksanakan seminggu berapa kali? Kalau light trap Pak, yang penting kita malam itu nggak lakukan fogging, kita pasti light trap. Jadi kalau fogging seminggu kan cuma 2 kali karena keterbatasan mesin tadi dan bahan juga kan Pak. Ya sisa harinya kita tetap light trap dan di blok-blok yang berseberangan dengan area yang di fogging tentunya, karena kan fasenya berbeda. Oh, jadi kamu tuh light trap tuh bagaimana sistemnya? Apa yang kamu lakukan? Ya kalau light trap Pak biasa kayak kita pakai tampah, jarak antar tampah itu 50 sampai 1 meter. Terus kita kasih minyak solar dan campur air agar kupu-kupunya ketika jatuh tidak dapat terbang lagi. Tapi selama ini tuh Pak umpannya cuma pakai nanas Pak. Kita harus pakai feromon yang asli untuk Wadahnya itu ada kamu cat nggak? Belum Pak. Coba dulu sebelum kamu menggunakan feromon itu yang asli, coba dulu kamu gunakan dulu wadah itu kamu cat warna kuning. Karena binatang itu menarik tuh terhadap warna-warna yang terang, terutama warna kuning. Coba dulu sebelum itu. Tapi nanti kalau kita untuk matador itu untuk fogging mungkin saya usahakan. Tapi kalau untuk feromon kita coba dulu untuk penggunaan di wadahnya itu kita berikan warna. Lampunya pakai warna apa kamu? Kalau lampu Pak, apa yang ada di kantor loh Pak? Kemarin saya pakai kan 10 lampu Pak. Ada sekitar 6 lampu putih, 4 lampu kuning Pak. Karena kemarin lampu kuningnya pada putus Pak. Jadi apa yang lampu di kantor saya pinjam dulu. Coba dulu nanti Pak Asisten di lampu warnanya itu usahakan coba lampu warna kuning. Gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk light tracknya itu sendiri mungkin kita belum bisa melaksanakan atau melakukan itu pakai feromon yang asli. Coba dulu pakai kita manfaatkannya dulu feromon alaminya, pakai nanas mungkin. Kalau untuk matador nanti oke lah, nanti saya usahakan secepatnya kita pengadaan lagi barang untuk pengendalian dari ulat api ini sendiri. Karena pun saya lihat pun di updating 2, LM3, bahkan di updating 1 hampir kena itu. Udah hampir meledak ini. Bahaya bagi kebun kita ini. Segawat kita nih semua nih. Untuk barang tadi ya Pak. Iya. Saya kan sudah janji nih Pak kepada mandor juga, mandor 1 juga, bahwa secepatnya lah, mungkin selambat-lambatnya itu 2 sampai 3 hari itu bahan itu sudah harus ada itu Pak. Itu bagaimana Pak? Apa bisa itu? Itu nanti saya konsul lagi ke pihak manajemen, saya konsul lagi ke pihak manajer bagaimana pengadaannya, dan juga nanti ke manajer itu langsung pengadaan ke distrik. Jadi keputusan itu di distrik, bukan di kita. Kita hanya bisa pengajuan. Nanti di distrik bisa atau enggak? Karena kita hanya mengusulkan, karena pun di sini sudah yang menurut Bu PML tadi ya sudah resisten terhadap decis tadi ya. Iya.
Nah, nanti dari kita ngajukan ke distrik kita nanti. Kita usahakan lah mungkin ada dalam waktu, kalau 2-3 hari mungkin nggak bisa sih, karena kita ada step by step ya. Mungkin kita usahakan dalam minggu inilah. Kalau 2-3 hari saya tidak bisa jamin. Oke, gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas sarannya Pak. Oke. Mudah-mudahan serangan ini juga tidak terlalu tinggi lah, sehingga produksi kita pun juga semakin baik lah ke depannya. Iya, gawat nih memang Pak Bami. Udah hancur nih. Gelidi semua nih. Iya Pak. Tapi untuk pencegahannya itulah Pak, agar tidak terserang kabel-kabel lain, blok lain. Bu Pemel, ini ada HP saya. Ya, siapa? Nanti saya serahkan langsung ke untuk Nanti jangan sikit-sikit langsung pakai kimia. Terapkan dulu yang apa saya bilang tuh. Coba dulu, oke? Oke, Pak. Siap. Nanti saya evaluasi lagi. Saya tanya sama Pak Pami bagaimana keadaan elektreknya, oke? Oke, siap, Pak. Oke, Bu. Makasih ya, Bu Ya, Pemel. saya Bu. lanjut ngawas pupuk ya, Pak ya. Ya, Makasih makasih ya, Bu. Bu. Ya, Ini Bu. izin, Pak. Ya, lanjut. Jadi Pak Pami, Mana Pak? ya begitulah kalau untuk kita decisnya dan matador itu. Kalau matador mungkin kita usahakan dalam minggu ini distrik mengeluarkan, saya usahakan, dan saya juga akan mengajukan ke Pak Manajer bagaimana lanjutannya, karena kalau dibiarkan ini gawat nih kita nih, apalagi nanti tiba-tiba datang tim audit. Iya itulah Pak. Saya juga kemarin dapat kabar dari teman-teman updealing yang lain bahwasannya kita udah mau masuk audit nih Pak. Nah, Gimana kondisi kita kayak gini nih Pak? Daun pada nggak ada kayak gini Pak, udah banyak. Jadi semoga lah Pak bahan cepat datang Pak. Ya, semoga aja lah. Pak Pami pun doakanlah bagaimana kebun kita ini biar dia selamat dari serangan ulat api ini. Jangan ada lagi kayak gini ya. Gawat kita ini nih, bisa SP kita semua nih, bisa terancam kita kan nih. Amin Pak. Itulah Pak Pami. Pupuk aman? Ah itu juga Pak, pupuk ini Pak. Sekarang kita ini lagi mupuk nih Pak di blok G nih Pak. Oh. Mupuk. Gak ada pencurian kan? Oh, kalau pencurian alhamdulillah aman Pak. Itu bisa saya koordinasi dengan mandor panen saya Pak, dengan mandor speksi. Untuk mudah-mudahan aman lah Pak. Oke, buah gimana lagi buah? Untuk buah ya Pak, buah sekarang lagi agak kurang nih Pak, dikarenakan dari ya itu tadi lah Pak, kembali ke serangan tadi Pak, sama itu tadi Pak. Mungkin setelah nanti dilakukan pengendalian, produksi kita kembali naik lagi Pak. Oh, Mudah-mudahan lah Pak. Apalagi baru dipupuk ya kan? Iya. Sabtu kayak pun mendung ini ya kan, hujan nanti ini mantep nih, baru pupuk Itu tadi lah Pak. langsung meledak kita ini buah kita. Mudah-mudahan Pak. Oke lah Pak Pami. Lanjut Pak Pami, langsung lah Oke. pengawasan lagi Pak Pami. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak sarannya Pak. Oke Pak Pami, ya, lanjut lah. Oke Pak. Saya nanti akan menghadap ke Pak Manajer untuk melakukan pengadaan. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke Pak Pami, lanjut. Ya, Pak. Ya. Jadi Bu, inilah kebun bandar Selawat Bu. Ini updealing 3 ini Bu. Nah, ini kita di blok K Bu. Di blok K. Ini tahun tanam tahun 2003 ini Bu. 2003 ya. Iya. Sudah melakukan pemupukan? Kebetulan 2 bulan yang lalu kita Bu sudah melakukan pemupukan Bu NPK, dan sebelumnya lagi juga sudah ureanya, dan mungkin yang akan datang nanti kita akan pupuk ke Dolomit Bu. Oh, Dolomit ya. Iya. Itu saya lihat masih ada NPP ya. Oh Kenapa iya. tidak dibahas nih itu pasket? Itu Bu masih ada semalam itu kekurangan ini Bu, kekurangan dana untuk melakukan impus Bu. Jadi kita semalam itu masih fokus ke dalam ke pemupukan. Jadi perawatan kita, pemupukan kita alihkan semua ke pemupukan. Jadi mungkin EPP itu kita kendalikan di bulan ini Bu, atau di akhir bulan ini Bu. Seperti Tapi itu Bu. tolong ya pasket, kalau panen diagrek aja lah itu. Oh iya Bu. Soalnya sekarang udah ada peraturannya kan, untuk tetap menurunkan NPP itu. Ya itu mungkin nanti akan saya sosialisasikan lagi ke asisten-asisten Bu, untuk perubahan itu Bu, karena kan perubahan itu masih baru kan Bu, masih belum ada sebulan kan Bu, jadi mungkin ini masih musim panen ini belum dapat nih Bu. Di Maka dari blok lain ada nggak yang seperti ini pasket? Ini kayaknya udah lumayan besar ini pasket. kalau di tempat lain mungkin sudah melakukan di impus Bu, ya kemungkinan sudah tidak ada Bu, mungkin hanya kebenaran nih Bu melihat ini yang sudah ada Bu. Salah, terus saya jangan dibawa kemari nih, jadi catatan ini ya pasket ya. Enggak lah Bu, saya kan tidak ada menyembunyikan yang hal-hal yang buruk Bu, apa yang ada di kebun inilah yang saya tunjukkan kepada Ibu Bu. Beringinnya cuma jenis ini pasket, nggak ada lagi? Iya, Yang kalau besar ini itu
Ada yang setahu saya pernah ke kebun mana itu ya, dia besar daunnya, model daunnya. Ini untuk jenis pakisan ya Pak Askep? Pakisan yang ini aja atau ada yang lagi? Tahu saya ada yang model daunnya lebih lebar Pak Askep. Gak ada kan? Pakis Ini. atau epipit Bu? Oh, epipit salah. Kalau epipit Bu, mungkin hanya itu aja sih Bu, Ficus benjamina Bu. Kalau yang lain mungkin ya tidak ada Bu. Jangan sampai ada ya Pak Askep, itu tolonglah dibener-benerin lagi. Ini kita udah melakukan audit berapa kali nih ya? Ya Bu, ya, itu Bu akan saya perbaiki lagi lah Bu untuk kedepannya. Karena pun saya akan lakukan tindakan yang tegas juga Bu kepada pemanen Bu yang karena Bu aturan terbaruan Bu turun buah itu Bu untuk yang ada epipitnya diturunkan juga. Iya, itu benar itu Pak Askep. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa lah. Iya, nanti akan saya terapkan lagi Bu untuk turun buah, turun epipit. Ini pakisan tetap dirawat kan Pak Askep? Ya Bu, ini Bu semam itu Bu untuk penangkaran Sikanus Bu, ini kita rawat Bu, Nepolapis bisaratanya Bu, kita rawat. Ini kan saya tengok udah hampir semua di gawangan udah ada. Untuk di blok lain terawat tidak Pak Askep? Kalau untuk di blok-blok yang lain sudah terawat Bu, karena Bu kita sama itu menghadapi serangan hama ulat api yang sangat dahsyat, kita bilang meledak nih ya. Jadi kita fokuskan Bu untuk perawatan di Nepolapis bisaratanya ini Bu sebagai rumah atau tempat tinggal Tempat tinggal lah ya. tempat tinggal Sikanus itu sendiri Bu. Iya. Di afdeling lain aman kan pakisan ini? Tetap Aman, Bu. dirawat, tetap dijaga. Aman Bu. Iya, soalnya kan kemarin juga masuk kan data kalian, bahwasannya kebun kalian ini serangan hamanya tinggi kan? Iya Bu. Itu gimana itu? Udah mereda atau gimana itu? Kalau untuk serangan hama sendiri Bu, untuk 2 bulan terakhir Bu sudah mulai menurun Bu, karena kita sudah melakukan Baguslah. ini Bu perawatan di pakisan untuk Sikanus, dan juga selanjutnya kita Bu ada perubahan ini Bu, Apa perubahan penggunaan bahan Bu. Sebelum itu kami itu menggunakan decis Bu, setelah itu kami perubahan ke metador Bu, karena kami takutnya nanti metador ya. resisten dia Bu ulat api ini terhadap decis. Jadi maka kami ada perubahan sedikit, jadi kami tidak ada langsung banyak gitu Bu decisnya. Seperti itu Bu. Benar. Tetap dikontrol itu ya Pak Askep ya, itu Iya. penting sekali, sangat penting itu. Dan sampai kebun kalian ini termaksud yang rendah lah ininya, hasil produksinya, kemudian hamanya tinggi, janganlah Pak Askep ya. Oke Bu, itu Bu akan segera saya tangani Bu. Untuk hama ulat api pun sudah mulai saya tekan, Iya, dan juga untuk produksi pun sudah saya tegaskan kepada hasil masing-masing Bu untuk melakukan mutu panen yang terbaik dan turun buah mentah seperti itu Bu. Terkait asisten lah ya, gimana kerja mereka selama di lapangan, ada nggak yang kurang enak atau kurang pas gitu Pak Askep dalam pengendalian hama ulat api ini? Kalau untuk asisten sendiri sih Bu, di sini kan 3 afdeling Bu. Iya, Kalau 3 mereka afdeling itu ya. aman Bu. Apa yang saya instruksikan untuk melakukan pengendalian hama ulat api ini Bu, Ya. dengan ini dan ini sudah pas. Oh, yang terakhir nih Pak Askep, Apa tuh Bu? kemarin ada tambahan dari sana ya, untuk terkait lingkungan. Itu jangan ya sampai bakar-bakar sampah di pondok afdeling, ataupun bahkan di sini di kebun sendiri. Jangan ada bakar-bakaran Pak Askep. Itu udah termasuk pelanggaran itu Pak Askep. Ada nggak Bapak Askep temui? Kalau untuk kita Bu dari pihak manajemen kebun Bu, tidak ada sih Bu kita melakukan pembakaran, karena Bu kita semua lakukan penimbunan Bu. Iya, Apalagi kalau benar-benar. misalnya kita habis melakukan racun, kita ada cuci, kita ada kamar bilas masing-masing. Iya, itu Pak Askep, Kita itu penting itu Pak untuk Askep. RSPO-nya Bu sudah Iya, kita lakukan Bu dengan baik. Untuk nilai-nilai NKT-nya sudah kita Iya, jaga, iya. itu sudah ada. Tapi Bu, yang jadi permasalahan itu Bu, mungkin di pemukiman pondok sih Bu. Masih ada terdapat istri-istri pemanen mungkin melakukan pembakaran sampah. Itu pun nanti sudah saya tindak lanjuti Bu, bagaimana mereka saya edukasi bagaimana untuk pengelolaan sampah seperti itu Bu. Iya, benar-benar. Oh, ini aja Pak Askep, kita buat spanduk kali ya Pak Askep dari kebun Pak Askep ini. Iya. Spanduk dilarang membakar sampah gitu Pak Askep. Oh, itu juga. Bakaran gitu. Itu juga Soalnya bisa. juga ada tuh di kebun sana waktu saya audit, mereka membuat spanduk-spanduk itu di apa kan, di afdeling, kantor afdeling itu.
Oh itu juga bisa sih Bu. Menurut saya itu bagus itu Pak. Saran yang baik sih Bu. Nanti biar saya edukasi juga ya Bu Iya, kepada benar. istri-istri mandor atau orang-orang yang ada di pondok itu ya Bu, tidak Biar melakukan saling sampah. menjaga kan. Iya Bu, baik benar. Buat Bu. aja itu spanduk ya Pak Skep ya. Oke baik Bu, mungkin itu nanti masukan dari Ibu audit akan saya lakukan Bu, akan saya terapkan juga ke semua updealing, ke semua pondok-pondok yang ada di kebun ini Bu. Mungkin itu ya Bu. Mungkin cukup sekian lah ya Pak Skep ya. Oh baik Saya Bu. rasa kebun kalian ini udah meningkat ya, udah baik lah, lingkungannya juga udah cukup bersih, pakis-pakisan sudah dirawat. Saya harap kedepannya dan terus menerus ya Pak Skep makin meningkat ya. Oh, Jangan baik. sampai saya balik lagi kemari, wah malah menurun. Jangan sampai lah Bu. Semoga lah Bu kalau untuk kebun saya ini saya rawat dengan baik lah Bu. Iya iya Pak. Nggak ada lah yang namanya hama-hama meledak, produksi menurun, Ya, buah itu jangan mentah. sampai lah Pak Skep ya. Oh jangan lah Bu. Jawab kita ini Bu. Iya, kawat itu. Ya udah mungkin cukup sekian lah ya Pak Skep Oke, ya. Bu. Terima Makasih kasih ya, untuk Bu. hari ini ya Pak Skep ya. Oke makasih ya Bu. Aman kan Bu? Aman. Oke Bu, makasih Bu. Terima kasih Pak Skep. Bu.